Angin pagi menyapu dataran India Utara ribuan tahun lalu. Kabut tipis menggantung di antara hutan dan ladang. Sementara sanggai-sanggai besar Gangga dan anak-anaknya mengalir, membawa kehidupan sekaligus penderitaan. Di tanah inilah, pada abad ke-6 sebelum Masehi, lahir seorang manusia yang kelak namanya akan melintasi batas agama, bangsa, dan zaman. Namanya Siddhartha Gautama. Ia bukan dewa, ia tidak turun dari langit. Ia lahir dari rahim seorang perempuan, menangis seperti bayi lain, dan tumbuh di dunia yang keras, penuh hierarki, dan dikuasai ketakutan manusia terhadap usia tua, sakit, dan mati. Namun sejarah mencatat, dari manusia inilah lahir sebuah cara memandang hidup yang masih menggema hingga hari ini. Siddhartha lahir di lingkungan bangsawan. Hidupnya sejak awal dipagari kemewahan. Dinding istana menjauhkan dirinya dari realitas paling telanjang tentang hidup manusia. Tidak ada penderitaan yang boleh masuk. Tidak ada kematian yang boleh dilihat. Tidak ada kesedihan yang boleh menyentuh matanya. Segalanya disiapkan agar ia menjadi penguasa yang kuat. Tetapi sejarah sering bergerak justru dari kegelisahan. Ketika Siddhartha dewasa, ia mulai melihat sela-sela pada dunia yang tampak sempurna. Di luar tembok istana, manusia menua, tubuh melemah, penyakit menggerogoti, kematian datang tanpa izin, dan satu pertanyaan mulai tumbuh, pelan tapi menghantui. Jika semua manusia akan menderita, lalu apa arti kekuasaan? Pertanyaan itu tidak bisa dibungkam dengan emas atau hiburan. Pada usia sekitar 29 tahun, Siddhartha mengambil keputusan yang akan mengubah sejarah spiritual dunia. Ia meninggalkan istana, meninggalkan istri, anak, dan status sosialnya. Ia memilih menjadi pengembara tanpa jaminan, tanpa nama besar, tanpa perlindungan. Bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena ia ingin memahaminya. Perjalanan itu tidak romantis. Ia menjalani kehidupan pertapaan yang keras. Puasa ekstrem, tubuhnya nyaris tinggal tulang. Ia mencoba jalan penderitaan sebagai pintu kebebasan. Namun semakin ia menyiksa diri, semakin ia sadar, penderitaan tidak menghapus penderitaan. Di titik hampir mati itulah, sebuah kesimpulan lahir, bahwa kebenaran tidak berada di kemewahan, tetapi juga tidak di penyiksaan diri. Bahwa hidup tidak bisa dimenangkan dengan ekstremitas. Di bawah sebuah pohon, dalam keheningan yang panjang, Siddhartha duduk bermeditasi. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan bangkit sebelum menemukan jawaban. Malam berjalan lambat, pikiran datang dan pergi. Ketakutan, kenangan, godaan, semuanya muncul, namun ia tidak melawan. Ia mengamati, dan di sanalah, bukan dengan petir atau mukjizat, tetapi dengan kesadaran penuh, Siddhartha terbangun. Ia melihat kehidupan sebagaimana adanya, bahwa penderitaan adalah fakta, bukan kutukan. Bahwa penderitaan punya sebab, bahwa penderitaan bisa diakhiri, dan bahwa ada jalan menuju akhir itu. Sejak saat itu, Siddhartha bukan lagi sekadar manusia bangsawan. Ia menjadi Buddha yang terbangun. Buddha tidak mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ia tidak meminta disembah. Ia tidak menjanjikan surga instan. Ia hanya menawarkan satu hal yang radikal pada zamannya. Kesadaran. Ajarannya sederhana, namun mengguncang fondasi kekuasaan dan ritual kosong. Ia berbicara tentang jalan tengah hidup dengan kewaspadaan, disiplin batin, dan welas asih. Ia menolak kasta sebagai ukuran nilai manusia. Ia berbicara kepada raja dan pengemis dengan bahasa yang sama. Dalam masyarakat yang terikat tradisi, ini adalah perlawanan sunyi. Selama lebih dari 40 tahun, Buddha berjalan dari desa ke desa, mengajar tanpa paksaan, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, tidak membangun kerajaan, tetapi membangun cara berpikir. Ia tahu satu hal, manusia tidak menderita karena dunia semata, tetapi karena cara ia melekat pada dunia. Kematian bagi Buddha bukan musuh,
ia hanya perubahan. Dan ketika waktunya tiba, Buddha wafat dalam ketenangan. Tidak ada drama ilahi. Tidak ada janji kebangkitan tubuh. Hanya satu pesan yang tersisa. Segala yang tersusun akan berakhir. Berjagalah. Namun justru setelah kematiannya, ajarannya menjelma lintas batas. Dari India ke Asia Tengah, ke Cina, Korea, Jepang, Asia Tenggara. Setiap budaya menafsirkan Buddha dengan caranya sendiri. Kadang ia menjadi simbol, kadang ia disakralkan, kadang ia hampir didewakan. Tetapi di balik semua itu, inti ajarannya tetap sama. Manusia memiliki kemampuan untuk memahami penderitaannya dan membebaskan dirinya. Di dunia modern yang bising, ajaran Buddha menemukan gaung baru. Mindfulness dipraktikkan di ruang-ruang yang jauh dari vihara. Meditasi diajarkan di pusat-pusat bisnis. Ironis dan sekaligus membuktikan satu hal. Kegelisahan manusia tidak berubah. Buddha tidak menawarkan jawaban cepat. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia hanya mengajak manusia untuk jujur pada kenyataan dan hadir sepenuhnya di dalamnya. Mungkin disitulah kekuatan Buddha yang sesungguhnya. Ia tidak membangun iman berbasis ketakutan, tetapi kesadaran. Ia tidak mengikat manusia pada dirinya, tetapi melepaskannya. Buddha adalah manusia yang menolak tidur di tengah dunia yang terlena. Dan hingga hari ini, pertanyaan yang ia ajukan ribuan tahun lalu masih relevan. Apakah kita benar-benar hidup atau hanya bereaksi? Di sanalah dokumenter ini berhenti, bukan dengan kesimpulan, tetapi dengan undangan untuk terjaga.